Ambo batanyo ke orang Pariaman. Ciri-ciri orang kiki itu jod. Agi hujan payung nyokapi. Atau orang kikir pak. Iya kan? Inyo takaja onda nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyo usia dek bini lalu di musaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari, memohon keampunan dari Tuhanmu. Kenapa kita disuruh bersegera oleh Allah? Jawaban yang paling tepat yang pertama itu karena Allah itu kasih kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Yang kedua karena umur kita pendek. Ya, tidak panjang. Kata Rasulullah, karena Rasulullah itu umurnya 60-an, umatnya juga begitu. Ada juga kemarin di Padang yang meninggal 103 umurnya, tapi sudah lemah sekali. Mungkin kok dibawa kemari tidak taluk dia mendulang amel. Ya, baik. Jadi karena umur kita pendek, untuk bahagia di akhirat, mengumpulkan pahala amal saleh hanya sepanjang hidup kita setelah kita balik. Dari kita lahir sampai 15 tahun Pak, itu kita tidak diukup, tidak diingkap. Kita salat belum diberikan pahala kepada kita. Setelah kita balik, baru dinilai amalan kita. Kalau saya sampai sekarang baru dapat nilai itu 72 kurang 15. Berapa dia? 72 tahun kurang 15 tahun. Yang selama itu belum taat semenjak muda. Apa bedanya orang muda dulu dengan orang muda sekarang? Tidak sama dengan Nabi. Kalau Nabi itu dipelihara akhlaknya semenjak dulu. Jadi Nabi itu tidak pernah serupa orang ini mencilok kotak muzaji. Iya kan? Tidak ada dia melakukan yang buruk itu. Itu Nabi. Nah, kalau kita, ya kan, hati gadang barabu kambang diambui gambuang disok kampi. Tabi minyak karena kampo. Tinggi tabao di rueh, gadang tabao di dagiang. Zaman pancaroba namanya, banyak orang itu kaum muslimin terpengaruh dengan lingkungan. Bapak yang seumur dengan saya pasti ada itu. Iya kan? Nah sekarang pertanyaannya setelah kita tua ini, boleh tidak kita pacaran dalam Islam? Tidak boleh, tapi saya sudah terlanjur dulu. Sampai 8 pacar mbok. Tidak ada yang jadi DJ itu. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah. Jadi saya tidak taat semenjak dulu.
Ya kan, walaupun sekarang dipanggil orang buya, kiai, ustadz. Jadi zaman pancaroba itu sering juga kita terpengaruh dengan lingkungan. Ya kan? Bermacam-macam caranya menggoda perempuan agar dia dekat dengan kita. Itulah kerja apa dulu tuh, Mas. Nggak kerja orang itu. Nah ini. Nah, jadi kita ada berdosa karena umur kita pendek. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Artinya apa? Allah dengan kasih sayangnya bersedia mengampunkan kita walaupun dosa kita itu sebanyak buih yang dihasilkan oleh ombak di lautan. Coba bayangkan. Bisa enggak kita menghitung buih yang dihasilkan ombak di lautan? Tidak bisa. Samo jo metong bintang di langit. Tidak mungkin, Pak. Barana wak ke ahli matematik disuruh metong bintang di langit. Tidak bisa. Ya kan? Ambo lapai ke Australia, Pak. Bintang na nampak siko, nampak lu sinan. Ya kan? Matahari na nampak siko, nampak lu sinan. Bulan na nampak siko, nampak lu sinan. Jadi kita ini makhluk lemah. Sehingga kita tidak boleh dengan ilmu yang ada itu sombong. Kenapa? Allah mengatakan bersatulah engkau manusia dengan ilmu engkau yang ada. Apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bersatu ahli fisika, ahli agama, ahli kimia, ahli apa saja, ahli kedokteran, profesor, doktor, bersatu dia seluruh dunia ini mengumpulkan ilmunya illa qalila, kata Allah. Ilmu kamu itu sedikit. Ada beberapa bulan yang lalu di Sumatera Barat ada banjir besar, ada galodo, ada gunung meletus. Bisa enggak ahli-ahli ilmu pengetahuan memprediksi bakso itu akan datang? Ilmu mereka ada mempelajari itu. Sehingga ada profesor ahli gempa. Ya kan? Nah, profesor ahli gempa itu acok mau mengaji, Pak. Ambo tanya ke beliau, Pak, gampo ketibo itu lah tahu apa aja. Nang kecenya kok tahu ambo ya ambo suruh orang kok pindah aja. Jadi ilmu gampo tu anak nampak pelajari je. Jadi dampak setelah gempa kencang itu, Pak, gak 3 hari sudah tu ada susulan. Itu nan bisa prediksi membahayakan atau enggak. Dan itu kira-kira pula, Pak. Jadi ilmu manusia kok kira-kira lebih kurang kira-kira itulah ilmu manusia, Pak. Ya kan? Jadi kita ini tidak ada yang tidak terlibat dosa. Jangan ditumpuk-tumpuk, bersegeralah kita minta ampun. Kapan batasan Allah hendak mau mengampunkan? Ketika roh sudah tiba di sini. Rata-rata orang engkar, Pak, orang tak mau patuh kepada Allah, ketika angok tiba siko, Pak, nyo ingin tobat. Tapi tidak bisa, nih. Siapa diantaranya, Pak Ustaz? Diantaranya Abu Lahab, Fir'aun, Namrud. Banyak tu contohnya. Ada Namrud disuruh langut ke bagai. Ya kan? Nyo Namrud tu lah mati, Pak. Tapi bisa nyo pindah-pindah. Itu aja Firaun. Nah ini. Jadi kaum muslimin, itulah manusia ini, berapa engkarnya, berapa durhakanya kepada Allah. Diang kata buat gantiang keputuh rantak penyudai tanun kilik penyudai hijan. Ketika malaikat maut tiba, apa katanya? Rabbana, oh Tuhan kami, absarna, telah kami lihat sekarang ya Allah, wa sami'na, telah kami dengar ya Allah,
Farji'na, kembalikan kami ke desa Pancakarya, ke dusun ya Barukam ya, Kampung Dana, Kampung Dana. Di tempat Pak Kadus Betang, Benteng Marukam. Farji'na itu orang yang tinggal di desa Demang, kembalikan saya ke Demang ya Allah. Mengawa'am balik kinin ke Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Ndakkah kami tinggal salat ketika kami mendulang ameh ledo ya Allah. Ya kan? Ambo yakin Pak, orang mendulang ameh kan ndak sadonya salat. Nyuasi seperti itu. Orang azan ndak nyodangan. Pasti ada. Ini bapak-bapak yang terhormat. Ameh Allah diambil tiap hari. Ya kan, dinikmati. Allah ndak disambah. Lah kamati baru menyesal. Mau ndak Allah mengampunkan? Tidak. Fir'aun itu Pak akan minta ampun Pak ketika dia tenggelam. Ya kan? Tapi dimasukkan dek malaikat lumui ke dalam mulutnya. Anda bisa ngecek. Akhirnya dia mati kafir. Ayat yang saya baca tadi terdapat di surat apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mauqinun. Surah apa Bu? Nah, itu orang nalai pembaca Quran. Tapi tepatnya surat As-Sajadah. Biasanya ada beberapa masjid yang membaca ayat ini pagi tadi. Setelah itu sampai di wahum la yastakbirun, mereka sujud ke bawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya kan? Jadi kalau kita sudah diampunkan Allah, bagaimana Ustaz? Kalaulah diampunkan Allah, Pak, jangan dibuat je dosa tu lain. Ya kan? Kok mencilok sawit, selama kau lah minta ampun, jangan diulang je balik. Kok mengaduh bini orang, selama kau jangan diulang je balik. Kok melarian anak gadis orang, jangan diulang je balik. Dosa itu kan banyak sumbernya. Kadang-kadang yang membuat kita berdosa ada rayuan dari seseorang. Ya kan? Orang itu dipengaruhi oleh setan. Akhirnya kita terpengaruh pula oleh syaitan. Tapi Allah bersedia mengampunkan. Allah sudah diampunkan tuh beberapa tahun, beberapa bulan idui awak. Lah diisi ju amal saleh. Sudah tu awak mati. Bagaimana? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disediakan setelah keampunan itu oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Jadi surga itu besar Pak, bukan kecil. Nikmat banyak di dalam. Dunia ini kecil dari surga. Pulau Sumatera kok Pak, lalu mengamang-amang surga. Walaupun pakai ame, pakai batu baro, pakai minyak, pakai timah, banyak kekayaan dalam Pulau Sumatera kok Pak. Tapi belum terungkap. Bisa saja bapak-bapak di bawah tanahnya ada intan. Apa tolongnya lah mengali-ngali si kau mulia bersuhu. Ya kan? Intan berlian lebih mahal dari emas. Ya kan? Banyak kekayaan bumi ini yang belum terungkap. Sedangkan surga luasnya seluas langit tambah Bu. Kira-kira berapa nikmat banyaknya di dalam. Iya kan? Itu kasinan awak kadimasuan kalau kita lah diampunkan Allah. Jadi orang masuk surga tu Pak, indah orang taat saja dulu saja. Orang yang berdosa, dia sadar dari dosanya, kemudian dia minta ampun, diisi hidupnya dengan amal saleh,
dia masuk surga. Kata orang astronomi, laweh langit jo bumi ko bara. Kalau dibuat kendaraan untuk mengelilingi langit jo bumi, kendaraan itu secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.333 km per detik. Kalau di padaman lampu kok gini Pak, kan nggak kalam dong. Adi itu yang melihat. Inyo mencahayoi ruangan kok Pak, capek tuh. Tarang sekali. Nah, do cahaya lampu kok langsung Pak, langsung tarang. Jadi kecepatannya 3.333 km per detik, bukan per jam. Adi boy kendaraan secapek itu Pak, disuruh mengelilingi langit jo bumi baru selesai 30 miliar tahun. Lai sanggup manusia jadi sopirnya tuh? Tidak Pak. Manusia kau mau sampai 10, mau 35, gini lah dona stroke. Ya kan? Banyak manusia kini umur 52 lah dapat sakit ulo. Kalau tidak sakit gilo. Iya Pak. Aduh. Itu muda-muda baru. Apalagi akan sampai 30 miliar tahun. Tidak mungkin. Secepat itu kendaraan baru bisa dia mengelilingi surga yang seluas langit dan bumi itu dalam kurun waktu 30 miliar tahun. Tidak ada yang kita baca itu Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Penuh dengan nikmat. Nikmat dunia ko bang ko ndak mau puih awak Pak. Lai tahu Pak sebabnya. Ndak ada manusia puih je nikmat dunia ko. Iyo tu Ustaz, iyo. Nabi mengecek ndak mau. Lau kana ibnu Adam wadiyani min zahabin. Ayat ko cocok nambo baca siko kerana siko kita banyak mendulang Amin. Sekiranya anak Adam itu kita beri kata Allah emas 1 lembah, 2 lembah. Yang lembah itu Pak jurang. Jurang itu kan dalam. Ya kan? Sedang jurang ngare sianok Bukit Tinggi siapa? Itu ndak barana dalamnya tu doh. Ya kan? Tapi kalau malompe apa dari atas ngare itu ke bawah jadi caciang Pak di bawah. Atuh. Ya kan? Alun lembah setinjau lawi. Alun lembah Lunto Timur di soal Lunto. Sapanuh lembah tu orang dia giame dua lembah. Labataga salisan nyo cari nang ketiga je. Ya kan? Aja lihat salah orang mendulang ame si kau kini, lai pueh-puehnya. Lah rusak tanah sadoe lambang-lambang. Ya kan? Nah, ini Pak. Ya kan? Dapat 3 lembah. Labataga rabi'an. Dia akan cari yang keempat. Dapat 4 lembah. Labataga khamisan. Dia cari yang kelima. Dapat yang kelima. Labataga tasi'an. 6 lembah. Jadi tidak ada manusia kau pueh-puehnya. Lata kumpul sadonyo. Manusia tu tiba sifatnya kikir. Bahas sifat manusia yang menonjol kikir, menggigi gadang ke dalam baragi gadang kawa menerima amu amagi hendak. Itu manusia Pak. Ndak mbono ngecek tu Pak. Beko jangan mbono nampak salahan.
Iya kan? Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu marhu manu'a. Kalau inyo dia harato timbul kikirnya. Dimudiak kikir tu namanya kikie pak. Nang kikie tu lah itu pak. Ada basi bule sepanjang gua kasih. Orang lain nyo gosok sampai licin dan inyo aja nusak. Itu kikie. Ya kan? Jadi apa nak mencari ameh nan dapat setengah kilo ke sehari zakatan. Lah itu dah enggak dapat tu. Jadi baik seseorang. Ya kan? Ambo bertanya ke orang Pariaman. Ciri-ciri orang kiki itu jo. Hari hujan payung nyokapi. Atau orang kikir pak. Ya kan? Inyo tak aja onda nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dah bi ayam saki. Akhirnya nyo usia dek bini lalu di musaji. Jadi jo bini nyo berang ke orang kikir kau pak, mengapa orang lain. Jadi apa jangan kikir kepada istri ya. Anaknya minta agi azalah pak. Jangan kikir. Istri kita itu sudah setia mendampingi kita. Ya kan? Apa kalau ndak ada bini gua ndak tentu duit apa kau. Ya kan? Banyak jasa istri kau kawa. Banyak pak. Atau nan pertamunya palupo. Itu dia hawa de Allah istri palu. Agunonya tu pak. Beranak tu sakit pak. Apa dia ndak mencuba beranak? Melayan anak sakit tu tanyalah ke ibu kah. Tapi 2 tahun umur anaknya tu nya lupa lo sakit tu balik. Kalau ndak palupo ibu-ibu ko pak sekali saja umur melayannya. Tiok mendakik pak kayaknya aja mendakik udah lah sakit beranak amat. Tapi nya lah lupa. Itu. Ndak bu? Yo cik bu. Ya kan? Jadi ada beberapa macam dosa kaum muslimin yang kita lakukan. Tapi Allah bersedia mengampunkan kalau kita mau. Ya kan? Setelah kita diampunkan tak dibuat dosa tu lai awak masuk sarugo. Ya kan? Dengan apa? Dengan keampunan dan reda Allah. Kalau kita mengharapkan masuk surga dengan amal pak, amal kita berkurang-kurang. Masih banyak orang kok beramal pak, sudahnya salat berjamaah, tu kemudian assalamualaikum, nyoda ada zikir dah pak, pai jelek. Kecik awak kok kamarnya tak aja tu kira pada mino. Ini pak. Jadi nyota kaja keluar tak ada zikir, tak ada salat sunat. Tadi kapai mosaji domino lampu tu lain. Ya kan? Nyulang pai ke sini melihat. Anaknya nyuku satu malam talat lo salat subuh. Inilah yang diperturutkan oleh sebahagian manusia. Semua yang dia olah itu Allah yang punya. Tak ada yang milik kita bapak ibu. Roh saja, roh nanti badan awak kau pak, kemparalu nanti awak tu, ya kan? Tapi tidak bisa kita pertahankan kalau Allah mau mengambil, ya kan? Tidak ada nan sataat Nabi Ibrahim lah pak. Tiap hari nyo menjamu orang makan. Kalau si kau kan ketika awak hari besar Islam kau seganya, ya kan? Orang rami mendengar kaji kau itu lo kau ada kue. Cuma ndak ibu bawa kuenya datang tu. Iya kan? Nabi Ibrahim tiap hari dulu magi orang makan. Tapi dia tetap meninggal, ndak bisa mempertahankan rohnya. Cuma bedanya malaikat kami mambi angok Nabi Ibrahim kau pak sagannya. Dek sagannya tu berputar-putarnya baca roh. Iko kekasih Allah. Mati ko sakit.
Ko ambo ambi angoknya sakit di nyoba caronyo perintah dari Allah lah tibo untuk mambil. Menyamarlah malaikat maut. Ya kan? Jadi orang tua yang telah pikun. Nabi Ibrahim ko dek dermawan pak. Kama pak. Iko nak tantu langkah ambo kama kapai aja. Anaknya pak ke rumah lo je. Nyo jamu makan dek Nabi Ibrahim. Tapi nyo masuk makan tu kai duangnya ke telingonya. Pak, ba mengko ndak kamu luit dimasukan. Bangko ke telingo. Itulah awak kalau lagai wana gua. Nak tantu namanan telingo lah, namanan muluit. Kalau lah do pak serupa itu mati je lah. Kan? Nak tantu nan muluit lah. Iya kan? Kaum muslimin ditolong dek Nabi Ibrahim. Tapi ndak yo makannya doh. Bangko ndak makan, inyo malaikat ndak punya nafsu. Keciapa ada malaikat makan tempoyak durian? Ya kan? Ndak ada pak. Nyo orang nan memakan itu malaikat ndak ada. Di kalau ada manusia berdosa ingin menyogok malaikat supaya tidak masuk neraka, tidak bisa pak. Dia tidak punya nafsu. Nan sogok menyogok tu awak sama awaknya pak. Jo malaikat tidak bisa. Jadi ambo permisi lo ya. Kecek malaikat maut tu. Jadi pak, nya suruh alo pitih dek Nabi Ibrahim ke sakunya. Ambo tak perlu ikut aja. Hanya ambil dari Nabi Ibrahim. Maaf ya pak, iya aja. 10 langkah malaikat maut tu berjalan baru. Nabi Ibrahim mendoa, Baba yo kalau awak pikun ya Allah. Ambo umur lah 200 tahun lah biar kini. Kalau sampai ambo sagai tadi, baaka salat lai, baaka zikir lai, makan sendak tantu nama mului doj. Ya Allah, ambo rela kalau engkau matian hari kini. Supaya ambo jangan sampai orang tadi. Jangan serupa orang tadi. Baba lihat gaya tu lihat. Assalamualaikum je. Waalaikumsalam. Ada nanti enggak pak? Nggak ada nanti enggak. Cuma ambo mandanga engkau mendoa tadi. Tenang ada pak. Yo, ada ambo. Ya Allah, janganlah saya sampai setua orang tadi. Saya takut pikun ya Allah, bagaimana saya salat, bagaimana saya zikir kalau sudah pikun. Ya Allah, saya rela dicabut roh saya hari ini. Kan itu doa tadi kecil malaikat maut. Iyo, sabananya ambo malaikat maut Israel. Ambo lah dapat perintah dari Allah ke mencabut angok engkau. Tapi karena engkau kekasih Allah, seluruh tubuh engkau bercahaya. Dari kaki sampai ke kepala seluruh bercahaya mengucapkan nama Allah. Dari maka ambo cabut. Tapi engkau deklah meminta ke Allah tadi rela mati hari kini. Sebenarnya memang engkau hari kini mati. Akinilah gugur ditampuk lah jatuh ditangkai. Engkau wananalah meminta. Kalai diizin dan ambo mencabut. Lai kata Nabi Ibrahim. Kadimulai lai yo. Alalok lah. Tak tanggung hormatnya malaikat maut dah pak. Acu itu kalau orang saleh. Kalau orang menambah ameh nanti semayang. Kau hanya sifat nanti macam pak ibu. Kan? Tak adanya tanya-tanya pada itu. Ya kan? Nyoba tendang belakang tu. Ya kan? Itu. Jadi barana kasibuk awak karajo. Anakku nan muda-muda jangan tinggalkan salat nak. Salat itulah yang akan menjadikan kamu bebas dari azab kubur. Salat itulah yang menjadikan engkau telah memegang anak kunci surga. Ada hadisnya Pak Ustaz, ada as-salatu miftahul jannah. Salat tu anak kunci surga. Jangan ada kalian yang salat semester na muda-muda kau. Kalau ke ujian hanya salat tu. Panjang doanya sepanjang tali baru. Ya kan? Ya Allah, saya menempuh semester pertama ini.
Matematik itu enteng ya Allah, pinambare fisika kok ya Allah. Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Karena dia kusuk berdoa, dapat nilai yang baik, prestasi yang tinggi. Ya kan? Tapi setelah itu, kain sarung, jo makanah, nyo cuci, nyo lataang ke dalam mari. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengendang urang air mata yang berderai. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Ya kan? Ikonyo karate kalian di melekat jali lah. Karena mempermainkan Allah. Ya kan? Tidak mungkin mendapatkan surga orang yang meninggalkan saat. Pak, cerita Nabi Ibrahim tadi jangan selesai lah. Lah mulainya cabut di Allah. Nabi Ibrahim siapa? Khalilullah, teman akrab Allah. Tapi ketika roh tiba di betisnya, ini kecabut dari bawah tak? Atibo di batih itu Cik Nabi Ibrahim. Sakit sekali malaikat maut. Ya kan? Anda doanya menambah ameh dulu tenang. Ya kan? Kemudian bara sakitnya mati itu sedang Nabi merasakan sakit mati. Apalagi kita mengaku Islam tapi tidak salat. Jadi hidup ini berakhir dengan kematian. Nabi, Rasul, sahabat Nabi, presiden, menteri, camat, Pak Kadus, Pak Kades, semuanya mati. Kepala dinas, kepala badan yang tak berkepala mati semua. Itu mati. Ada nantak berkepala, ada Pak caciang. Coba tunjukan kepala caciang. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang takwa surga itu. Jadi kesimpulannya orang takwa itu tidak nabi-nabi saja, tidak sahabat-sahabat saja. Kita nan badoso ko tobat diampunkan dosa di Allah. Ndak kita buat dosa tu lai sama je orang takwa. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, bamangko sasagan tu bana malaikat maut ke Nabi Ibrahim Pak Ustaz? Pertama, dasar agama Nabi Ibrahim itu tauhid. Sehingga Nabi Muhammad pun disuruh meniru Nabi Ibrahim. Ada ayatnya, ada surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah, katakanlah ya Muhammad, apa yang datang dari Allah itu benar semua. Fattabi'u, engkau ikutilah apa? Millata Ibrahim hanifa, cara Ibrahim beragama. Bagaimana? Hanifah. Hanifah itu apa? Wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah dia mempersekutukan Allah. Ada orang Islam yang mempersekutukan Allah di zaman modern ini? Ada kayu gadang Pak, anyo anggap dia orang ada di sinan panunggunya. Masuk-masuk tertentu nyobawa kasinan singgang ayam, nyobawa nasi kunyi, nyobawa talua boleh. Mbah yang menjaga ini, peliharalah kami, ini persembahan kami, hanya tinggal makanan di sini. Itu mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita merasa panik, merasa takut, minta ke Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan segalanya kecuali Allah. Di dalam surah ayat kursi, tidak ada yang bisa memberi mudarat kepada kita, siapapun, kecuali dengan izin Allah.
Jadi tidak perlu kita mendewa-dewakan kayu besar, laut, kan macam-macam lah. Kan Nyi Loro Kidul, macam-macam lah. Adilataan sesaji yang kita pilawi. Itu mempersekutukan Allah. Kalau ada kita terlibat itu, jangan diulang lagi. Syirik dosa yang paling besar. Itu kelebihan Nabi Ibrahim. Ya kan? Sehingga dia dibakar oleh Raja Pak. Ketika dibakar, matikah dia? Enggak, Pak. Dek tauhidnya tu tape, Pak. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, di gampo, indak tabokekan, di badai alun ke tauliang. Ba mengkonda anguihnya tabaka, Pak Ustaz. Allah menyuruh api dingin. Api sifatnya angin, nama menyuruh dingin Allah. Bisa enggak dingin? Bisa. Kecil Allah ke api, ya nar. Iya kan? Oh api. Iya kan? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Tali pengabek Nabi Ibrahim itu tabaka, Pak. Nyo kan dikabek. Tali pengabek itu tabaka. Tapi bajunya nan dari kain tak tabaka. Kulitnya tak tabaka. Ya kan? Apa-apa jangan dicoba loh. Dibaca ayat tadi, kuni bardan wasalaman ala pulan. Itu melompek ke dalam api. Angui boleh ada nampak. Nama nyuruh api dingin itu Allah. Nangkanya selamat Nabi. Apa predikat awak? Lagi-lagi kalau banyak dosa, Pak, itu kaum muslimin hati kita kan tak tenteram. Sehingga mudah cameh, mudah stres. Karena dosa itu merusak jiwa kita. Iya kan? Setelah itu Bapak-bapak, keunggulan Nabi Ibrahim itu apa? Kalau beliau berkorban, Pak, di hari raya haji, itu 1000 ikut kambing. Iya kan? 100 ikut jawi. Anyuan tanda yang ke rumahnya di orang sudah didabir. Katanya ma qarraba ma laisa indi. Apa nanalah hamba korbankan, ndak ada bahagian hamba lain. Alai tatiru de Ibrahim negari awak begitu? Ndak. Kalau ndak dia ada yang Pak memerungik-rungiknya. Besok dan tukar sampai berkorban aja. Si kuah jawi dan berkorban, ndak lagi ada dagian di panitia. Nabi Ibrahim itu jawabnya ma qarraba ma laisa indi. Iya kan? Kok tertiru dah itu kerencak tu, Pak. Kalau dakwah indak, Pak, alun sudah penitia mencencang daging tu lah. Ala untuk samui tapangku hanya menunggu di luar tu. Itu koponnya. Tu di Padang nak siko dah. Ini. Iya kan? Lah serupa itu dermawannya Nabi Ibrahim tu. Alun puih Allah mau jilai. Nyo suruh mendabi anaknya. Kalau ambo Pak, anak ambo 5 didabi cie tinggal jompe. Nabi Ibrahim tu cie anaknya. Nyo suruh dabi ada Allah. Mendabi anak tu disuruh Allah, Pak. Itu dalam mimpi. Kemudian namanya rasian. Sikoa. Mimpi. Mimpi pertama didiamkan saja. Mimpi kedua disampaikan ke ibu lah, ke orang rumah. Anakku kan anak berdua kok. Nama orang rumah beliau Hajar. Hajar. Udahlah 2 kali bermimpi. Disuruh oleh Allah mendabi anak awakku untuk korban tahun kini. Ya kan? Cik Siti Hajarko ke Nabi Ibrahim daim. Ya kan? Nyoba daimnya.
Mungkin itu mimpi itu bungo lalu kacimpuang pamenan mandi. Kita cari lah dulu, iyo Allah menyuruh atau mimpi di bisian setan. Didangan, lo kecil istri kok pak, awak suami istri itu dangan mendangan pak, jangan kelamak dia pak, ya kan, ya bu. Jadi kita boleh saja memiliki Ismail, tapi kalau Allah yang menuntut, maka korbankanlah Ismail. Sekali lagi ambo ingean anak-anak ambo siko nan kerajo menambang ame. Ambo yakin orang nambang ame ko banyak orang mudo-mudo le ko pak. Sebab kerajo kare ya nampak demo. Bajaso lo dapat ame. Iya kan? Abagilah rezeki itu. Korbankanlah sebagian Ismail kita itu. Jangan dimakan sendiri. Lain tak dengar kalian dong. Yo na mudo-mudo ko. Allah akan mengganti yang lebih baik nak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Al-Baqarah 245. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah akan dibalasi harta itu, bukan pahala saja. Berapa balasannya? Tidak bisa dihitung, tidak berhingga. Kalau 1 juta barang nolnya pak 6. Kalau 1 miliar ambo lamah matematika ko sekolah pak na jale dan betul 9. Kalau 1 triliun barang nolnya. Oh, itu kan bisa dihitung angkonya tuh. Tapi balasan Allah dengan materi ini tidak bisa dihitung, tidak berhingga. Saya belum ada melihat kenyataan orang pemurah yang jatuh bangkrut. Nana cok bangkrut itu orang ciki pak. Sebab ayam yang kenyoda biasa untuk makan ayam saki. Apakah hebat orang penciki. Dia makan ayam sehat nanti dabi, ya kan? Hanya ayam saki. Supaya tidak banyak, supaya mati percuma saja. Hanya dabih namanya ayam tiren, ayam sakit kemarin. Nah, jadi akan macam-macam Ismail kita ini. Korbankanlah sebagian untuk jalan Allah. Jadi rezeki kau pak, ada rezeki nala ditetapkan Allah. Saja awak lahir sampai awak ada rezeki ko de awak bersedekah. De awak bersedekah ganti dia Allah. Ada rezeki karena takwa. Ada ayatnya? Ada. Bunyi ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa dengan Allah akan saya beri rezeki dari pintu yang tidak terduga. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.